Al-Hin dan Al-Bin, makhluk penghuni bumi sebelum Adam. Dalam beberapa kisah yang beredar di literatur tafsir klasik dan cerita-cerita rakyat Islam, muncul nama yang jarang dibahas secara luas, Al-Hin dan Al-Bin. Mereka disebut-sebut sebagai makhluk yang menghuni bumi sebelum penciptaan Nabi Adam. Kisah ini terdengar misterius, bahkan kosmis, seolah membuka bab sejarah bumi yang tak tercatat dalam narasi umum. Tapi siapa sebenarnya Al-Hin dan Al-Bin? Apakah mereka bagian dari ajaran utama, atau hanya tradisi lisan yang berkembang dari masa ke masa? Asal-usul kisah, nama Al-Hin dan Al-Bin tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Kisah tentang mereka biasanya muncul dalam riwayat-riwayat tafsir klasik, kisah Israiliyat, cerita yang bersumber dari tradisi Yahudi Kristen yang masuk ke literatur Islam, atau cerita rakyat yang berkembang di Timur Tengah. Dalam sebagian versi, sebelum Adam diciptakan, bumi telah dihuni oleh makhluk yang gemar membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Karena perilaku mereka yang destruktif, para malaikat memerangi dan mengusir mereka. Setelah itu, Allah menciptakan Adam sebagai khalifah baru di bumi. Sebagian kisah menyebut makhluk itu sebagai jin. Sebagian lagi menyebut istilah Al-Hin dan Al-Bin sebagai ras atau generasi makhluk sebelum manusia. Kaitan dengan ayat tentang khalifah. Kisah ini sering dikaitkan dengan ayat dalam surah Al-Baqarah, pukul 2.30, ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Dia akan menjadikan khalifah di bumi. Para malaikat menjawab, "Apakah engkau akan menjadikan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Sebagian ulama berpendapat bahwa pertanyaan malaikat ini menunjukkan bahwa sebelumnya sudah ada makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, yang kemudian diidentifikasi oleh sebagian riwayat sebagai jin atau makhluk lain seperti Al-Hin dan Al-Bin. Namun, penting dicatat bahwa Al-Quran sendiri tidak menyebut nama tersebut secara langsung. Jin sebagai penghuni awal bumi. Dalam ajaran Islam yang lebih mapan, jin disebut sebagai makhluk yang diciptakan dari api sebelum manusia. Beberapa ulama klasik seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jin memang telah menghuni bumi sebelum manusia, dan di antara mereka terjadi peperangan serta kerusakan. Sebagian narasi menyebut bahwa iblis, yang berasal dari golongan jin, pernah menjadi makhluk yang taat sebelum membangkang. Ini memperkuat gagasan bahwa sebelum manusia, bumi sudah memiliki penghuni. Namun istilah Al-Hin dan Al-Bin lebih sering muncul dalam cerita-cerita non-kanonik atau tradisi lisan dibanding dalam sumber teologis utama. Antara tafsir dan legenda, disinilah letak misterinya. Apakah Al-Hin dan Al-Bin benar-benar entitas teologis yang diakui secara resmi? Atau mereka bagian dari mitologi yang berkembang untuk menjelaskan pertanyaan besar? Apakah manusia adalah makhluk pertama di bumi? Sebagian ulama mengingatkan agar berhati-hati terhadap riwayat yang tidak memiliki sanad kuat. Dalam kajian ilmu tafsir, cerita-cerita seperti ini sering digolongkan sebagai Israiliyat, yakni kisah yang boleh diceritakan selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok, tetapi tidak bisa dijadikan dasar akidah. Perspektif ilmiah dan simbolik. Jika dilihat dari sudut pandang simbolik, kisah Al-Hin dan Al-Bin bisa dipahami sebagai cara manusia kuno menjelaskan jejak peradaban atau makhluk prasejarah yang mereka tidak pahami.
Dalam konteks modern, kita tahu bahwa sebelum Homo sapiens, ada berbagai spesies manusia purba seperti Homo erectus atau Neanderthal. Namun tentu saja, menghubungkan keduanya secara langsung adalah spekulasi. Kisah religius dan kajian ilmiah berjalan dalam kerangka berbeda. Misteri yang mengundang renungan. Cerita tentang Al-Hin dan Al-Bin mencerminkan satu hal yang sangat manusiawi, rasa ingin tahu tentang apa yang ada sebelum kita. Hampir semua budaya memiliki mitos tentang dunia sebelum manusia modern. Dalam tradisi Islam sendiri, yang jelas adalah bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, makhluk yang diberi tanggung jawab moral dan spiritual. Apakah sebelum itu ada makhluk lain? Sebagian ulama mengatakan ya, yaitu jin. Tentang Al-Hin dan Al-Bin, kisahnya tetap berada di wilayah riwayat yang tidak pasti. Misterinya bukan sekadar tentang makhluk gaib, tetapi tentang batas antara teks suci, tafsir, dan legenda. Dan mungkin, dalam ruang abu-abu itulah imajinasi manusia terus bekerja, mencoba memahami awal mula keberadaan, sebelum sejarah ditulis dan sebelum nama Adam disebut.